سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan pertama-tama untuk Bapak Ibu Wali kelas SMP Unggulan Baitul Fatah, kemudian untuk Bapak Ibu Guru SMP Unggulan Baitul Fatah, dan selanjutnya untuk anak-anakku seluruh siswa-siswi SMP Unggulan Baitul Fatah. Anak-anakku, seperti kalian ketahui, SMP Unggulan Baitul Fatah adalah sekolah yang berbasis Islami, dan salah satu kegiatan yang akan kita jalani ke depan ini adalah rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan akan diadakan selama 3 hari, yaitu dimulai pada hari ini tanggal 17 hari Senin. Pertama yaitu kegiatan Pilda Remaja yang akan diikuti oleh perwakilan setiap kelas mengirimkan 2 siswa. Untuk besok hari Selasa tanggal 18 akan ada kegiatan pembacaan tiba yang akan diwakili, setiap kelas harus mengirimkan 1 grup kontingen dengan masing-masing hadiah, juara 1 dan juara 2 yang sudah seperti kemarin Bapak Ibu sampaikan ke kalian. Semoga hadiah itu akan memotivasi kalian untuk lebih semangat dalam lomba 2 hari ini. Dan acara puncak dari Maulid Nabi ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19. Nanti insya Allah juara dari Pilda Remaja hari ini, dan untuk juara pembaca diva untuk besok itu akan kita tampilkan di acara puncak, yaitu besok pada hari Rabu. Jadi anak-anak semoga semangat. Ini tujuan kita mengadakan perlombaan ini, yaitu pertama الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم صل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua sirul hajatina wa hajatikum ya Allah. Minan kalami daratul badar ya Allah. Anak-anak SMP Baitul Fatah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بإسك ترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي الحبيب القادر وتنفرج الكربة بالحوائج وتنال بالرغائب والصالحات واستسقى الغمام بجل الكريم وعلى آله وصحبه في المات والوسيم بعد كل معلوم الله. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب.
رب اغفر والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول ملتحم يا ربي بالمصطفى اللهم يا الله ما مضى يا واسع الكرم والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan bandeng, ikan tenggiri, bila sudah dimasak, ayo bagi-bagi. Sebab jawab salamnya kurang semangat, ayo diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Unggulan Baitul Fatah, yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita ucapkan Alhamdulillah karena Allah telah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya pada teman-teman semuanya, siapa sih idola kalian? Sebagai anak Islam, idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, karena Nabi Muhammad memiliki sifat penyayang, jadi bila kita mengidolakan Nabi Muhammad, kita juga harus memiliki sifat penyayang. Saya mau tanya pada teman-teman semuanya, siapa yang sayang kepada ayah dan ibu? Siapa yang sayang kepada kakak dan adik? Siapa yang sayang kepada bapak dan ibu guru? Aku. Maka kita harus rukun dan saling menyayangi. Juga harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Kita mempunyai suri teladan yang baik, yaitu Rasulullah, yang harus kita syukuri. Semoga di sini semuanya bisa menjadi anak yang saleh-salehah, generasi Islam yang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Sebelum saya akhiri, ayo teman-teman kita bersolawat sebentar. Sallallahu ala Muhammad.
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qalahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu tidak kalah hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Bangkul Fatah Ibu Ruswatin Hasanah, juga yang saya hormati jajaran Dewan Guru beserta para juri yang arif dan bijaksana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang berisi tentang Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya. Saudaraku sekalian, ada 4 sifat yang harus kita teladani pada diri Rasulullah. Jangan mendekati yang namanya Muhammad. Dia orang jahat, dia adalah penyihir. Tetapi Nabi Muhammad hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Suatu ketika dikabarkan Nabi Muhammad telah wafat dan Abu Bakar yang menggantikan untuk menyuapi pengemis itu. Masih suapan pertama, pengemis itu pun bertanya, "Siapa kau?" "Aku orang yang biasanya," jawab Abu Bakar. "Bukan, bukan orang yang biasanya. Orang biasanya akan menghaluskan makananku terlebih dahulu sehingga aku tidak kesulitan untuk minumnya." Abu Bakar pun menitikkan air mata teringat sahabatnya yang mulia. "Ya, aku bukan orang yang biasanya. Aku Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad yang setiap hari kau caci, yang setiap hari kau hina." Sang pengemis itu pun tertunduk sambil menangis tanpa air mata. Hadirin sekalian, begitu cintanya beliau kepada umatnya sehingga di akhir hayat pun yang beliau sebut hanya ummati, ummati dan ummati. Dan apakah kita sebagai umatnya sudah bisa meneladani sifat beliau? Apakah kita sebagai umatnya sudah bersolawat kepada beliau? Tentunya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena waktu saya tidak panjang, maka saya akhiri tausiah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kata yang tidak berkenan dalam hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya, boleh saya ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara yang mulia ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Kemuliaan Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang mempunyai banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaannya adalah akhlaknya yang begitu mulia. Kemuliaannya beliau ajarkan kepada sahabat, keluarga, serta umat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Sehingga kita harus menjadi umat yang baik agar mendapat syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nyata adanya. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau mendapat hinaan, cacian, serta penolakan dari umat yang membangkang. Namun, dengan hatinya yang begitu baik, dengan hatinya yang begitu mulia, beliau memaafkan mereka. Hingga suatu saat, malaikat Jibril pun menawarkan bantuan untuk membinasakan mereka yang membangkang Nabi Muhammad SAW hingga binasa. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya kedua orang tuanya rezekinya diperlancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga buat teman-teman semua mendapatkan kesehatan dan diperlancarkan dalam melaksanakan apapun di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah dilimpahkannya kesehatan dan diberikannya kemakmuran dalam hidup ini. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah penuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman sekalian, saya mau bertanya, jenengan cinta mboten kali Kanjeng Nabi Muhammad? Cinta. Cinta mboten? Cinta. Cinta mboten kali Kanjeng Nabi Muhammad? Yang kalian, kalau kalian memang cinta, apa bukti kalian kalau memang kalian cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Cinta kepada baginda Nabi Muhammad bisa ditunjukkan dengan cara bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad
tidak akan pernah merugikan kita maupun menyusahkan kita. Kalau memang jenengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pertama-tama mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Umi Kalsum Kesandung Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya cintai dan saya sayangi, sahabatku semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Sing jawab sholawat tak dongakno mlebu surga. Sing jawab sholawat tak dongakno utange bapak Inas. Asal muslimin wal mukminat rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat istimewa, di mana di bulan itu panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat seluruh alam, dilahirkan di dunia sebagai umat Islam. Tentu kita bersukacita menyambut kelahiran beliau, dan marilah kita senantiasa melakukan sunnah-sunnah Nabi dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkannya syafaatnya di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal. Ada sebuah ungkapan, tidak perlu dalil, bagaimana caraku mencintaimu ya Rasulullah. Bahkan ada sebuah kisah di mana saat itu ada orang suku Badui sangat mencintai Rasulullah, dan yang ia tahu hanya bacaannya Karim, sehingga apa yang terjadi, orang Badui itu muter-muter Ka'bah tahu sambil membaca Karim ya Karim ya. Lantas seluruh penduduk Mekah mengetahui dan para sahabat juga tahu akan hal itu. Wah, ini sesat, ini ajaran baru yang bisa menyesatkan. Hingga akhirnya berita itu diketahui Rasulullah sendiri. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah mengikuti jalan di belakang orang Badui itu sambil memutar Ka'bah dan ya kan, ya kan. Lantas orang Badui itu marah-marah kepada Rasulullah yang mengikuti di belakangnya. Kamu menghina kekasihku,
kamu kepada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah pun berkata, aku ini Muhammad, aku Rasulullah. Sehingga spontan orang Badui itu nangis bahagia karena bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita di Indonesia tidak ketemu langsung oleh Rasulullah, tapi kita sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Kita adakan peringatan Maulid Nabi, menjalankan dan mengamalkannya, sunnah-sunnahnya dan lain-lain. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, di bulan ini juga ada peristiwa penting lagi, tanggal 22 Oktober. Diperingati sebagai hari apa? Ayo. Ya betul, tanggal 22 Oktober adalah hari sakti nasional. Sehingga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkannya syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ada sebuah ungkapan, tidak perlu dalil bagaimana caraku mencintaimu ya Rasulullah. Bahkan ada sebuah kisah di mana di saat itu ada orang suku Badui yang sangat mencintai Rasulullah dan yang ia tahu hanya bacaan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sehingga apa yang terjadi, orang Badui itu mengelilingi Ka'bah tawaf membaca ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lantas seluruh penduduk Mekah mengetahui dan para sahabat juga akan mengetahui hal itu. Wah, ini sesat, ini ajaran baru yang bisa menyesatkan. Hingga akhirnya berita itu diketahui oleh Rasulullah sendiri. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah mengikuti jalan di belakang orang Badui itu sambil membaca ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lantas orang Badui itu marah-marah kepada Rasulullah yang mengikuti di belakangnya. Kamu menghina kekasihku, kamu menghina panutanku Rasulullah, kuadukan kamu kepada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah pun berkata, kamu ini Muhammad, kamu ini Rasulullah. Dan orang Badui itu nangis-nangis bahagia karena bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita di Indonesia tidak ketemu langsung oleh Rasulullah, tapi kita sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Kita diadakan peringatan Maulid Nabi, menjalankan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan lain-lain. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, di bulan ini juga ada peristiwa penting. Tanggal 22 Oktober 2022 diperingati sebagai hari apa? Ayo. Ya, hari tanggal 22 Oktober itu adalah hari santri nasional, di mana ada peristiwa besar. Di saat itu adanya resolusi jihad yang mewajibkan kita umat Islam untuk berperang melawan kafir penjajah. Dan ada cara membedakan siapa-siapa yang mengikuti perang itu. Terdengar suara ledakan. Buar! Merdeka! Itu pasti tentara. Buar! Allahu Akbar! Ibu pasti aneh. Buar! Jangan! Ibu arah-arah Surabaya. Yang pasti Maulid Nabi dan Hari Santri adalah peringatan besar bagi kita umat Islam. Wah, ternyata banyak juga ya. Lalu apa yang kita lakukan saat kita disakiti orang? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Azhara Dewi dari kelas 9B untuk menyampaikan sedikit tentang akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alkisah, pada suatu hari Rasulullah hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat dan melewati jalan satu-satunya jalan akses menuju masjid. Di tengah perjalanan, Rasulullah dilempari batu,
kotoran hewan oleh orang jahiliyah. Hal tersebut dilakukan setiap hari oleh orang jahiliyah kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak pernah marah, apalagi dendam. Teman-teman, bayangkan seandainya kita lewat lalu kita dilempari kotoran. Apa yang akan kita lakukan? Pasti ada rasa marah, mangkel bin jengkel, genopong ge. Lain halnya dengan Rasulullah yang setiap harinya dilempari kotoran, tetapi tidak ada rasa marah sama sekali. Bahkan suatu hari Rasulullah merasa kehilangan, bahkan heran, karena sudah beberapa hari Rasulullah tidak dilempari batu, bahkan kotoran lagi. Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, di manakah orang yang biasanya melempariku dengan kotoran?" Sahabatku menjawab, Sesungguhnya orang tersebut sedang sakit, wahai Rasulullah." Rasulullah pun bertanya, "Wahai sahabatku, bisakah engkau antarkan aku ke rumahnya?" Sahabatku menjawab, "Dengan senang hati, ya Rasulullah." Rasulullah dan sahabatnya itu pun pergi menuju rumah orang jahiliyah tersebut. Sesampainya Rasulullah di depan pintu rumah orang jahiliyah itu, Rasulullah mengetuk pintu. "Tok tok tok, siapa?" tanya orang jahiliyah itu di balik pintu. "Aku Muhammad," jawab Rasulullah. Dibukakannya pintu itu dan terkejutnya orang jahiliyah itu melihat Rasulullah datang untuk menjenguknya dan membawakannya makanan. Orang jahiliyah itu pun menangis dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya sudah beberapa hari ini aku sakit, tetapi sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang datang untuk menjengukku. Tetapi engkau yang biasanya aku lukai malah menjengukku. Wahai Muhammad, saksikanlah aku mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan kemudian orang jahiliyah itu pun masuk Islam. Masya Allah, dari cerita tersebut Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk selalu sabar dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Sebagai umat Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita untuk meneladani akhlak beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 17, "Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itulah suri tauladan yang baik. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan dan mengarahkan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, tema pidato saya pada hari ini adalah keutamaan membaca salawat. Bapak Ibu juri yang saya hormati, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang mana "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi", sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Bapak Ibu juri yang saya hormati, seperti halnya bersalawat, Allah juga memerintahkan kita untuk salat. Tetapi Allah tidak menjalankan salat. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Disinilah kedahsyatannya berpuasa. Banyak sekali disinilah kedahsyatannya bersalawat. Banyak sekali manfaat bagi kita bersalawat. Antaranya dapat menambah keberkahan hidup, menenangkan hati dan pikiran, serta menambah pahala untuk kita semua. Selain itu, salawat juga bisa menghilangkan 10 hal keburukan dan mendatangkan 10 hal kebaikan. Demikianlah pidato saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kok nggak jawab ya? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW dalam suasana bahagia, sehat walafiat, tak kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam mari kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin yang berbahagia, hendaknya dalam peringatan Maulid Nabi ini benar-benar merupakan kesempatan yang baik untuk merenungkan kembali dan meresapi secara mendalam makna dari lahirnya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah kesempatan yang baik untuk memperbaiki diri dan mulai mencontoh sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai umat Muslim. Kamu kasih berapa? Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai dalam kehidupan berbangsa sebagai bangsa yang tengah membangun untuk menciptakan masa yang lebih baik, banyak hal yang kita petik dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan yang didapat Rasulullah SAW bukan hanya terletak pada kelezatan dan kemegahan lahiriah saja,
bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pergi ke pasar membeli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Semoga kita semua tergolong orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda termulia, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, saya di sini bukan hanya untuk memperlihatkan pakaian saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang tampan ini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sepatah dua kata, beribu-ribu kata yang insya Allah diberi tema Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa sih kita selalu memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ada yang tahu tidak? Teman-teman mau tahu tidak? Mengapa sih kita selalu memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu karena cintanya Nabi, keagungannya Nabi, dan kasih sayangnya Nabi kepada kita semua. Semoga dengan hadirnya kita kepada acara Maulid Nabi hari ini, kita mendapatkan pahala yang dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Rasulullah SAW itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Jika manusia adalah batu, maka Rasulullah adalah permata, emas dan perak. Allah berfirman dalam Quraisy Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Artinya, telah ada pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kita semua. Dalam surah di atas telah menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita pemuda-pemudi pembela nusa dan agama, pembela nusa dan bangsa, marilah kita meneladani Rasulullah SAW. Membahas tentang pemuda yang setia sejati itu seperti apa sih? Apakah pemuda yang selalu mabuk-mabukan? Apakah pemuda yang selalu menyebutkan nama narkoba dan semacamnya? Pemuda yang setia, apakah kalau lagi chat-chat bilang aku yakin bakalan nikah sama kamu? Itu mah bahaya. Lalu bagaimanakah pemuda yang selalu diidam-idamkan Rasulullah? Pemuda yang diidam-idamkan Rasulullah adalah pemuda yang selalu menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah bolong-bolong, tidak pernah belang petong. Oleh karena itu, marilah kita pemuda-pemudi nusa dan agama meneladani akhlak Rasulullah. Pemuda adalah pemimpin hari esok. Bagaimana kita ini menjadi pemuda yang baik jika tidak pernah mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW? Memang mahal harga Lamborghini, percuma dibeli kalau hanya bikin sakit gigi. Sekian pidato Maulid Nabi hari ini, semoga besok kita bisa berjumpa lagi.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Akhirul qalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus dihormat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu guru yang terhormat, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Yang utama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Saudara-saudaraku yang disayangi Allah, tahukah kalian tentang menghormati dan menghargai kedua orang tua, yakni ibu dan bapak kita? Sebagaimana Allah memerintah kita dalam firman-Nya. Ibu, apa lagi? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, yang artinya Tuhan memerintahkan kita kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak kita dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang disayangi Allah, kebayang tidak bagaimana jeripayah kedua orang tua kita dalam membimbing kita. Kepada ayah adalah seorang pahlawan yang telah berjuang bekerja keras siang dan malam tanpa lelah. Kepada ibu adalah seorang wanita yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, serta merawat kita dengan sebaik-baiknya. Itulah jeripayah kedua orang tua kita. Sungguh pengorbanan mereka sangatlah luar biasa. Marilah teman-teman, kita mendoakan kedua orang tua kita secara bersama-sama. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekian pidato dari saya. Maaf jika ada salah tutur kata yang tidak mengenakan di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Luciana. Mbak Luciana.